Aku mau tanya dulu Bang Doni ya. Ini pertanyaannya agak 18 tahun ke samping nih Pak Ustadz. Ke atas maksudnya ya. Jadi ada pertanyaan yang masuk di channel YouTube kita Pak Ustadz. Ada yang membalas di komentar. Ada siapa tadi namanya ya? Ada Bang Prakoso ya. Cuman lokasinya di mana tidak tertera ya. Dia bertanya begini Pak Ustadz. Bagaimana hukumnya meminum atau menelan ASI istri saat berhubungan badan, air susu istri saat berhubungan badan? Itu bagaimana Pak Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya meminum, tentunya dengan sengaja, air susu dari istri kita? Nah, ini tentunya menjadi sebuah pemahaman bagi diri kita. Apakah nanti kalau sudah diminum berulang-ulang kan begitu, ini akan menjadi mahram. Mahram itu adalah yang diharamkan untuk menikah. Jadi ada dua ya dalam pemahaman kita, ada mahram dan ada bukan mahram. Kalau mahram itu yang diharamkan menikah, seperti ayah kandung kepada anak-anak kandungnya, begitu juga ibunda kandung kepada anak-anak kandung yang laki-laki. Nah, kemudian kalau yang bukan mahram berarti bukan yang diharamkan menikah. Makanya seorang calon suami dan calon istri, mereka itu kita sebut bukan mahram. Ya, yang tidak diharamkan untuk menikah. Berarti mereka boleh untuk menikah. Nah, lantas kemudian dengan kejadian pertanyaan tadi ya melalui YouTube, apakah ketika seorang suami yang tentunya awalnya mereka adalah bukan mahram, maka kemudian mereka diizinkan menikah dalam hukum Islam? Yang awalnya mereka bukan mahram, lantas kemudian karena kejadiannya seorang suami meminum air susu kepada istrinya, berarti pada saat itu si istri sudah melahirkan anak. Karena secara medis tidaklah keluar air ASI itu kecuali dalam kondisi ketika dia sudah melahirkan. Nah, ini akan kita bahas. Nah, pendengarku sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, tentunya jawaban tegas berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat yang ke-233. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulain kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah. Yang artinya, pendengarku sekalian, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Berdasarkan firman Allah ini, berarti jelas disifati bahwa yang namanya sepersusuan adalah seorang ibu tentunya pertama kepada anak-anak kandungnya, dan kemudian yang disebut sebagai saudara sepersusuan adalah anak yang kita susui tadi. Saya ulangi, saya tegaskan, anak kandung yang disusui tadi oleh ibunda kandungnya, kemudian ibunda kandung tadi juga memiliki anak yang tentunya dalam hal ini anak angkat, yang juga sama-sama disusui seperti anak kandungnya. Yang kemudian diperintahkan dalam hukum agama kita, jelas dari Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat ke-233, bahwa dianjurkan untuk menyapih anak kandungnya, dan begitu juga kalau seandainya mungkin ada anak angkatnya, Mas Oi, yaitu selama 2 tahun. Nah, ada apa dengan rahasia 2 tahun ini? Tentunya dunia kedokteran telah membuktikan, di mana dari umur 0 tahun sampai umur 2 tahun, disitulah betul-betul dibutuhkan asupan gizi untuk meningkatkan tumbuh kembang bahkan kecerdasan otak dari anak kita tadi. Nah, disitulah betul-betul bahwa ASI ini begitu sangat bermanfaat. Tidak hanya sekedar menghilangkan rasa lapar, sebagaimana nanti kita nukilkan dalam sebuah hadis sahih, tapi juga memang sangat dibutuhkan untuk tumbuh kembang. Ya, tumbuh kembang atas apa? Atas tubuh atau fisik anak yang baru dilahirkan. Nah, tentunya dalam hal ini tidak akan berpengaruh kepada seorang suami.
tumbuh kembang apa lagi kan begitu? Sementara dia sudah dewasa, sudah melewati batas umur tadi selama 2 tahun. Yang dihitung 0 tahunnya adalah pada saat dia baru dilahirkan. Nah, sedangkan seorang suami sudah melewati batas itu, lantas kemudian ASI itu tidaklah berfungsi untuknya kecuali hanya sekedar mungkin menghilangkan rasa haus. Bahkan mungkin kalau kita mau juga sedikit menggelitik permasalahan ini, menghilangkan rasa haus pun rasa saya tidak. Maksudnya. Betul. Karena tentunya jumlah yang dibutuhkan oleh seorang bayi dari 0 tahun sampai 2 tahun itu sangat berbeda dengan yang dibutuhkan kita yang sudah dewasa. Itu kan begitu. Nah, jadi jelas dari segi mengenyangkan juga ternyata tidak begitu mengenyangkan. Menghilangkan dahaga juga tidak terlalu menghilangkan dahaga. Lantas kemudian kalau untuk menjadi tumbuh kembang si anak tadi, sementara si suami sudah dewasa, tentunya hal ini tidaklah berpengaruh kepada si suami tadi. Tidak memberikan tumbuh kembang kepada tubuhnya karena memang dia sudah dewasa, apalagi untuk mencerdaskan otaknya kan begitu. Nah, kemudian dalam hadis Rasulullah SAW juga disebutkan, hadis ini diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah ini juga merupakan istri dari baginda Rasulullah SAW. Di mana Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, suatu susuan, saya ulangi, suatu susuan tidaklah menjadi mahram. Jadi mahram itu berarti diharamkan menikah, atau dengan kata lain, mereka yang sudah menjadi suami istri menjadi batal pernikahannya akibat susuan tadi. Tidaklah menyebabkan menjadi mahram kecuali susuan yang mengenyangkan perut dan kemudian menjadi tumbuh kembang si anak tadi, dan tidaklah itu terjadi sebelum bayi disapih dari susuannya. Berarti jelas bahwa ASI yang mengakibatkan mengenyangkan perut, menjadi tumbuh kembang si anak tadi, susu yang tadinya cairan kemudian ketika diasup oleh si bayi tadi menjadi darah daging bagi si bayi tadi. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan tumbuh kembang, sampai kepada tingkatan kecerdasan otak dan sebagainya. Tentunya ASI memang sangat bermanfaat bagi anak bayi atau balita. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Nah, jelas ketika hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, beliau menegaskan bahwa yang pertama, hadis ini tentunya bersifat hasan sahih. Dan kemudian beliau juga menyebutkan bahwa menerangkan tentang isi kandungan hadis ini. Apa kata beliau? Bahwa susuan tidak dapat menyebabkan wanita yang disusui tadi menjadi mahram kecuali susuan dalam usia bayi kurang dari 2 tahun. Tegas jelas. Tidaklah menjadi saudara sepupuan, tidaklah menjadi saudara sepersusuan kecuali pada bayi yang di bawah 2 tahun. Sampai kemudian disapih, digenapkan, disempurnakan, haulain kamilain, 2 tahun. Kemudian, dan susuan yang terjadi setelah usia 2 tahun, maka sungguh sama sekali tidak menjadikan atau menyebabkan wanita yang disusui menjadi mahram kepada laki-laki yang menyusu. Jadi jelas, yang menyebabkan mahram adalah ketika yang disusui itu bayi di bawah 2 tahun sampai maksimalnya 2 tahun, sedangkan kalau sudah di atas 2 tahun, dia tidaklah menyebabkan menjadi saudara sepersusuan yang kemudian membatalkan pernikahan mereka. Jadi jelas, ketika seorang suami dalam konteks berhubungan suami istri, dia menghisap atau mengambil air ASI dari istrinya, inilah tidak mengapa. Hukumnya mubah boleh, ini sebagai bagian dari hubungan yang halal atas diri mereka. Tentunya yang halal suami istri. Tapi jangan juga jadi konsumsi sehari-hari, Pak Ustadz. Sayang bayinya. Gitu, Jadi Pak Ustadz, kalau misalnya anak angkat nih,
Iya. anak angkat yang laki-laki gitu kan disusui dari kecil, itu Iya. apakah menjadi mahram bagi ibunya, ibu angkatnya? Nah, jika seperti hadis tadi, dia mulai disusuinya dari umur di bawah 2 tahun. Oke. Tapi kalau di atas 2 tahun, walaupun ini merupakan anak ya, tadi jelas yang menjadi mahram adalah seorang ibu yang disusui kepada anak. Ya, dari sifatnya saja sudah berbeda. Bukan seorang istri kepada suaminya. Jelas, ibu kepada anak. Dan anak ini pun ya, kalau anak kandung nggak usah kita bahas, sudah pasti. Betul. Ya, kalau anak angkat berarti berdasarkan hadis ini dan firman Allah SWT Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-233 jelas tegas bahwa anak angkat yang disusui dari mulai umur di bawah 2 tahun sampai maksimal 2 tahun kemudian dia disapi, berarti dia menjadi saudara sepersusuan bagi anak kandung kita tadi. Dan kepada ibu yang menyusuinya pastilah dia menjadi mahram, jadi haram untuk mendidik. Nah, itu dia. Baik, terima kasih Pak Ustadz penjelasannya Pak Ustadz.